Halo semuanya, kembali lagi di channel gua ya. Jadi kali ini karena udah lama banget nih guys nggak motovlog lagi, jadi gua mau motovlog lagi. Sekalian mau after sahur ride. Jadi after sahur ride pertama dan terakhir di tahun ini. Karena ya bikin after sahur ride malah baru sekarang kan, padahal kemana-mana kemana aja. Tapi kali ini gue ditemani salah satu motor yang cukup spesial, yaitu Vario 125 yang kebetulan baru dapat pinjem. Sebenarnya nggak baru banget sih, baru udah beberapa hari. Jadi gue udah sempat ngerasain sebelumnya, tapi baru mau kepikiran bikin video sekarang. Jadi sambil after sahur sambil ngebahas gitu. Oke, jadi langsung aja. By the way, ini masih pagi banget dan juga masih kosong. Sekarang baru jam berapa nih? Jam 6.54. Oke ya, jadi kita langsung jalan aja kali ya. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu kalau gue di sini nggak mau bahas banyak, maksudnya nggak nyampe seluk buluknya. Gue cuman bahas apa aja sih yang gue rasain di motor nih selama gue pakai. Terus gue tutup visor dulu ya guys ya. Oke. Ya jadi selama gue pakai motor ini sih ya masih enak-enak aja. Ya jadi seperti yang kalian tahu ya, Vario 125 nih mesinnya kayak gimana, terus juga bodinya kayak gimana ya. Bodi 11-12 sama 150 ya kan, cuman beda motif doang. Tapi untuk mesin berbeda nih guys. Feel-nya juga yang gue rasain selama ini juga berbeda ya. Dia tuh mulai dari tarikan deh ya, karena berbicara tentang mesin kita tuh bakal selalu keinget sama namanya tarikan. Untuk tarikan mesin sih dia apa ya, dia tuh nggak galak amat di tarikan bawahnya. Emang dia cukup enak, cuman nggak seenak yang Vario 150. Dia lebih enak yang Vario 150 kalau tarikan bawah. Tapi kalau mulai ke tarikan tengah ke atas itu udah mulai enak ya, udah mulai ngisi gitu, udah mulai nendang lah. Atau mungkin power bandnya di situ ya, di RPM menengah ke atas. Dan itu kerasa banget sih, apalagi kalau kita mau nyalip gitu. Kita dari pelan mau nyalip kan, jadi butuh tenaga yang banyak. Gue mau muter balik dulu guys. Oke. Ya jadi seperti itu untuk tarikan. Emang sih udah cukup gitu Vario 125 nih untuk harian. Cuman kalau misalkan kita ngelihat dari sudut pandang konsumsi BBM ya, Vario 125 ini sama Vario 150 tuh hampir sama gitu guys. Ya walaupun bedanya beda-beda, nggak terlalu signifikan gitu. Jadi ya menurut gua sih lebih worth it yang 150 tetap ya, karena dengan power yang segitu diberikan dia mampu mencapai konsumsi BBM yang hampir sama iritnya sama Vario 125. Malah kalau bisa dibilang, kalau misalnya kita pinter-pinter mainin konsumsinya ya, di Vario 150 tuh bisa nyamain persis Vario 125 ini gitu. Karena kan gue udah pernah nyoba juga gitu kan. Tapi Vario 125 ini gue bilang cukup sih, mulai dari powernya, apalagi konsumsi BBM nya. Gue nih baru dari kemarin, beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu ya Pak, gue tuh baru ngisi berapa ya, 10.000 tambah 15.000 segitulah. Itu pun pas ngisi 15.000 itu yang pertama ya, 15.000 itu pertama pakai Pertamax bensinnya. Dia tuh sempet dibejek ya. Gue yang hari yang pakai bensin yang 15.000 itu, yang 15.000 pertama tuh gue bejek di sepanjang jalan dari Bintara ya. Kalau kalian orang Bekasi Barat tuh tau lah, daerah Bintara sampai BCP itu. Dan pasti pakai bensin yang 15.000 itu juga. Gua malamnya boncengan ke daerah Kramat Jati ya, bejek-bejekan juga, berdua lagi boncengan gitu kan. Dan ternyata masih cukup hemat banget, cuman berkurang 1 batang gitu. Karena kan tadinya kan pas dari ownernya itu 2 batang ya, gua isi 15 naik 2 batang, terus dipakai kayak gitu turun 1 batang.
Nah ini jadi banyak gini karena gue isi 10.000 lagi. Ini gue masih pakai bensin yang isi kedua nih 10.000. Gitu, irit banget sih guys. Emang tangkinya juga gede gitu. Untuk handling ya sama lah sama Vario gitu kan, karena emang basicnya sama. Cuman kalau dari ngomongin ban ya, ngomongin ban tuh beda banget ya sama Vario 150. Kalau Vario 125 ini salah satu minusnya ya di ban sih menurut gua. Karena dia tuh dengan ukuran bodi yang segini besar gitu kan, seperti kayak 150 cc, dia tuh punya ban yang sangat kecil. Bahkan sama ban beat yang di rumah tuh, si beat pakai Aspira Premium tuh, gedean ban beat itu. Tapi ya karena emang bannya bukan ban standar sih, cuman ya yang sangat disayangkan gitu. Kenapa sih di bannya masih dipakein yang profilnya kecil gitu? Kenapa enggak yang gede sekalian gitu kan, biar maco aja kelihatannya. Kalau kecil gitu kayak krempeng gitu kan, apalagi bodinya gede gini, jadi aneh gitu ngeliatnya. Cuman dengan ban yang kecil itu emang masih bisa untuk menopang beban bodi motor ini. Dan kalau dibuat boncengan berdua juga masih capable ya, masih capable. Terus juga buat corneringan juga masih enak gitu kan. Buat bantingan juga masih cukup. Tapi kayaknya kalau ban kecil kayak gini mesti lebih diperhatiin lagi anginnya gitu kan. Karena kalau misalkan nggak perhatiin angin, dibuat boncengan ya, ban gembus gitu kan. Kalau ban gede kan masih bisa lah, nggak kerasa enaknya. Cuman kalau ban kecil kayak gini kayaknya ngeri deh kalau gembus. Ya sebenarnya ban apapun kalau gembus itu aja sih, harus diisi ya. Ban sebagus apapun kalau gembus tetap dipakai ya ujungnya rusak juga, sama aja. Jadi ya nggak ngefek signifikan banget lah. Cuman dia ngefeknya tuh di penampilan aja si bannya ini. Terus lewat mana ya, bingung gua. Lalu sini aja deh. Ini jadi begitu sih. Dan untuk fitur juga Vario ini dikasihnya sama Vario 150 tuh bedanya cuma di smart key doang ya. Untuk fitur yang lain-lainnya juga sama semua, masih speedometer full LCD, lampuan penerangan udah LED semua gitu kan. Bahkan yang gue suka tuh headlamp depannya tuh kayak CBR 250 RR, dia 2 tingkat gitu, 2 tingkat alis gitu. Aduh. Dan juga untuk spakbor belakang kelihatannya keker sih, gagah cuy. Untuk spakbor belakang ya kelihatannya tuh masih gagah, masih keker gitu. Dia tuh kayak spakbor belakangnya moge gimana sih. Pokoknya mantep deh. Apalagi dia kayak ada wingnya gitu loh, kayak CBR 250 RR. Cuman kan kalau di CBR 250 RR kan wingnya ada 2, kalau di Vario ini cuma ada 1 doang. Cuman emang bagus ya, dia mendongkrak banget penampilannya. Aduh ya. By the way, ini spion di sebelahnya, sorry guys, ini dari ownernya udah hilang, nggak tahu mungkin pecah atau gimana. Cuman ya gitu. Nyeng tin. Dan ini untuk lampu juga penerangannya cukup sih, malam hari sangat cukup lah. Aduh. Ini. Wow. Oh iya ya guys, ngomong-ngomong Vario itu biasanya tuh orang-orang tuh identik dengan CVT-nya yang gerdek. Cuman kalau di Vario 125 ini enggak gerdek. Nggak tahu ya, gue juga belum pernah denger sih ada Vario 125 yang gerdek tuh. Bahkan gue pernah nyobain yang versi sebelumnya ini, yang Vario 150 LED pertama kali keluar. Cuman dia yang batch terakhir, yang sebelum rilis Vario yang tipe ini. Pokoknya Vario sebelum ini tapi yang batch terakhir lah, itu dia 125 juga, nggak ada gerdek, sama juga nggak ada gerdek juga ya. Perawatan CVT aja sih
sama perawatan CVT masih bener, gredek ya, gredeknya juga nggak bakal datang gitu ke CVT kalian kalau misalnya kalian rutin merawat CVT sih. Oh ya, ada satu lagi yang di Vario ini yang menurut gue cukup cukup dilema lah untuk orang-orang yang mau ngambil Vario mungkin ya. Dia tuh seat height-nya tinggi banget. Bukan motornya yang tinggi, itu bukan motor ya, karena ke Vario ini ya dibilang pendek juga enggak, karena dia nggak pernah mentok. Cuma dia kalau mentok tuh di bagian bodi depannya, dia tuh ceper cuy bodi depannya. Jadi kalau misalnya kita ngebut, digajlukan ngebut tuh dia bakal kayak stroke gitu bodi depannya. Atau kalau misalnya kita bawa barang gitu kan yang penuh di depan, terus kita gajlukan yang memang tinggi, dia bakal dia kayak gitu, mentok dikit. Cuman ya bisa diakalin lah kayak gitu mah. Cuman ini Vario ini emang tinggi banget guys seat height-nya. Ini tuh gua naik Vario ini tuh ya jinjit gitu. Bahkan kalau gua pakai satu kaki doang juga itu dia masih rada jinjit-jinjit gitu. Masih jinjit-jinjit lah. Karena emang seat height-nya tinggi banget. Padahal gua pernah nyoba CB, itu gua napak. Kaki dua tuh napak. Kaki dua tuh bisa napak gua. Cuman pakai Vario ini entah kenapa jinjit banget. Karena emang seat height-nya setinggi banget sih. Gue lihat juga tinggi banget ya dibandingkan motor-motor lain. Bahkan kalau lu pernah dibonceng pakai Vario, nggak tahu sih Vario yang sebelumnya, gue belum pernah dibonceng pakai Vario sebelum yang Vario yang sebelum ini gue belum pernah dibonceng. Cuman kalau pakai Vario yang generasi ini, mau itu yang 105, mau itu yang 125 cc atau 150 cc, itu dia tinggi banget. Dulu tuh berasa paling tinggi dibandingkan motor-motor kalau misalkan ada diboncengin pakai Vario generasi ini nih. Parah. Baru pagi-pagi udah kayak gini, bulan puasa lagi. Parah. Itu kenapa tuh mau balapan? Janganlah. Oh, disetut mogok mungkin ya. Oke guys, jadi segitu aja sih apa yang gua rasain selama gua pakai motor ini beberapa hari belakangan ini kan, karena emang buat daily ya. Pokoknya kesimpulannya ya tetap enak sih, tetap worth it untuk motor 125 cc. Tapi kalau misalkan kalian bisa ngelebihin budget kalian sedikit aja, kalian udah bisa dapet yang worth it banget, yaitu Vario 150 gitu. Karena dengan fitur yang lebih banyak dan juga 150 cc gitu kan, power berlimpah, pasti bakal lebih worth it lagi lah. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian like jika kalian suka, jangan lupa kalian subscribe jika kalian ingin tahu ada apa ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.